Yang menjadi problem di kita, mahasiswa kita tidak kurang dari 60.000. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak kurang ya, lebih. Sepakat Bapak Ibu? Masalah atau tidak ini? Enggak. Remunnya jadi lebih banyak, ngajarnya lebih banyak mungkin ya. Saya yakin kuantitas yang banyak pasti jadi masalah bersama buat kita. Meskipun demikian, dengan yang banyak ini jadi keuntungan tersendiri. Keuntungan apa? Ya, nanti kita lihat. Pertama, mahasiswa kita yang banyak. Kedua, kita berhadapan dengan generasi Z. Kalau tidak salah, kelahiran tahun 97-2010. Mudah-mudahan tidak keliru. Kalau keliru, mohon dikoreksi. Artinya mahasiswa kita sekarang generasi Z. Generasi yang melek teknologi, terbiasa dengan teknologi, pakai gadget semua. Kalau tidak ada pegang HP, kayaknya kok bingung banget. Gitu. Kemudian lebih visual ketimbang tekstual, lebih suka melihat sesuatu, nonton video begitu ya, daripada membaca, misalkan dikasih buku malas baca, tapi dikasih nonton video lebih senang gitu. Kemudian kreatif, aktif, terkoneksi, secara menggunakan sosial media, suka sharing-sharing sesuatu pakai Instagram, pakai TikTok. Bapak Ibu bisa lihat tadi mahasiswa kita banyak di IG apa di TikTok. Kalau banyak di IG berarti senang-senang semua, happy-happy. Kalau banyak di TikTok berarti suka menghibur orang lain, lucu-lucuan. Jangan banyak di Twitter, kalau banyak di Twitter berarti banyak ngeluh Prof, bener, sambat. Bapak Ibu kalau cek di Twitter banyak mahasiswa UB ngeluh itu, macam-macam itu isinya. Mudah-mudahan mahasiswa UB lebih suka TikTok atau IG sharing-sharing aja. Nah kemudian mereka suka instan pragmatis. Generasi yang kalau mau makan tinggal klik, makanan datang sendiri. Generasi yang kalau beli ini itu tinggal klik, barangnya datang ke rumah. Paket gitu ya, tahu-tahu pagi-pagi ada paket. Kemudian terobsesi untuk diakui. Anak-anak sekarang tuh pengen diakui gitu dengan posting-posting ini itu. Kemudian generasi yang cari hiburan tinggal klik. Mau nonton video, dengar musik, nonton film, tinggal klik semua. Cari apa, ada semua di internet. Generasi yang kita hadapi saat ini. Apakah belajar juga tinggal klik? Nah ini yang jadi pertanyaan buat kita. Jadi kalau generasi sekarang sudah seperti itu, tapi pembelajaran kita masih model kayak dulu, seperti masa lalu. Nah ini yang perlu jadi. Di sisi yang lain, kita dituntut menghasilkan lulusan yang punya keterampilan kompetensi di era sekarang. Dan ini berbeda dengan era-era sebelumnya. Mungkin dulu kita menghasilkan lulusan untuk kerja di pabrik, kerjanya itu-itu aja terus. Sekarang beda pekerjaannya, membutuhkan kreativitas, critical thinking, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi dengan orang lain. Hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah kemampuan kerja di masa depan ini harus dimiliki anak generasi Z. Masa depan itu nggak usah jauh-jauh ya, sekarang sebenarnya. Kemampuan kecerdasan sosial, personal branding, kepemimpinan dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan menarik bagi kita adalah, ini saya ulang-ulang, saya ngisi di pekerti di AA, saya sampaikan juga. Kita ingin menciptakan lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang sama dengan 100 tahun lalu. Gitu. Kita masih, caranya ngajar masih, namanya kuliah itu ya mahasiswa duduk di kursi, dosennya di depan, dosennya cerita macam-macam. Masih mending kalau dosennya cerita ya, kadang-kadang dosennya nggak, cuma baca PPT doang. Nah kemudian sementara teknologi berkembang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita ingin menghasilkan generasi lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan era sekarang, di mana generasinya juga berbeda, tapi kita menggunakan cara-cara yang sudah obsolete sebenarnya, sudah ketinggalan gitu ya. Di sisi yang lain teknologi berkembang, ada namanya teknologi edukasi 4.0, bahwa pembelajaran itu bisa bersifat anywhere, anytime, dia bisa belajar di mana saja. Mahasiswa kita suka nongkrong di kafe, jangan dikira dia santai-santai, siapa tahu dia lagi buka laptop atau buka HP, ngikutin video kuliahnya dosennya gitu misalkan. Ya, anak sekarang kan sukanya nongkrong di kafe misalkan. Jadi ini UB sudah sampai di mana gitu.